Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ba'du. Yang terhormat Rektor IAIN Ponorogo, Dr. Haja Evi Muafiyah MAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, Dr. Haji Muh Munir LC MAG. Yang kami hormati Wakil Dekan 1, Dr. Haji Muh Miftahul Khairi MA. Yang kami hormati Wakil Dekan 2, Dr. Anda Hajah Aris Fitriani MPD. Yang kami hormati Wakil Dekan 3, Dr. Retno Widianingrum MPD. Dan yang kami hormati seluruh ketua jurusan dan sekretaris jurusan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, serta Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan guru pamong kegiatan magang 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Puji syukur selayaknya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa mengadakan kegiatan refreshment dosen pembimbing lapangan dan guru pamong magang 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenankan saya, Abdul Kholik, selaku pembawa acara pada kegiatan refreshment kali ini, untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang keempat doa, yang kelima pemaparan materi magang 1, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan sekaligus membuka acara refreshment dosen pembimbing lapangan dan guru pamong kegiatan magang 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kepada Bapak Dr. Haji Muh Munir LC MAG kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Ponorogo. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan Bapak Ibu guru pamong magang kegiatan magang 1 yang sangat saya taklimi. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini atau pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan refreshment untuk calon DPL dan guru pamong magang 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Ponorogo. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyiapkan acara ini dan yang telah menyiapkan kegiatan magang 1 di Fakultas Tarbiyah ini, mulai dari plotting mahasiswa, kemudian penunjukan lembaga-lembaga mitra yang akan kita tempati untuk kegiatan magang 1 ini. Selanjutnya kami mohon bantuan, kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong di sekolah mitra agar bersama-sama membantu kami di YIN Ponorogo. Kami mohon bimbingan panjenengan semua, kami mohon arahan panjenengan semua untuk mahasiswa kami, mahasiswa semester berapa ini, semester 7 ya, semester 5, mohon maaf, mahasiswa semester 5 yang akan mengikuti magang 1, ini jumlahnya 1000 lebih Bapak Ibu mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang akan mengikuti magang 1 yang mereka adalah semester 5 ini. Kami mohon bimbingan panjenengan semua, sekali lagi mohon arahan panjenengan semua agar adik-adik mahasiswa yang sedang melaksanakan proses magang 1 ini bisa betul-betul menjalani seperti seorang guru, seperti seorang pendidik di sekolah yang Bapak Ibu geluti. Jadi sekali lagi bimbingan arahan kami mohon dari semuanya. Kemudian juga kami mohon maaf apabila nanti pada saat pelaksanaan PPL ada hal-hal yang kurang berkenan, ya kurang mengenakan, kurang penghormatan kepada panjenengan semua, baik yang dilaksanakan atau yang keluar dari LPTK atau dari fakultas ataupun dari mahasiswa kami. Di awal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi bantuan, arahan, bimbingan Bapak Ibu semuanya kami mohon agar proses pelaksanaan magang 1 ini bisa dengan baik kita laksanakan di masing-masing sekolah. Yang terakhir Bapak Ibu kami mohon maaf mungkin di tahun 2022 ini mohon maaf memang agak ada peningkatan terkait dengan
terkait dengan proses administrasi keuangan. Kami di YIN Ponorogo ini semakin ketat karena sejalan dengan adanya arahan dari Inspektorat dan arahan dari BPK pada saat melakukan audit di YIN Ponorogo. Mulai tahun ini kami mencoba, karena memang ini menjadi temuan, mohon maaf Bapak Ibu, untuk di awal kami sampaikan, Bapak Ibu nanti akan kami mintai nomor rekening masing-masing, karena proses peng-HR-an Bapak Ibu nanti akan dilakukan secara transfer dan non-tunai. Maka sekali lagi, di awal ini kami mohon maaf, barangkali nanti akan lebih menyibukkan Bapak Ibu Guru karena harus mengunggah nomor rekening dan lain sebagainya. Itu semua kami lakukan karena memang ada saran dan himbauan dari Inspektorat juga dari BPK yang beberapa saat yang lalu melakukan audit administrasi keuangan di YIN Ponorogo. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu saja yang perlu kami sampaikan. Selamat mengikuti. Kalau ada hal-hal yang barangkali perlu diklarifikasi, nanti bisa Bapak Ibu tanyakan di grup, barangkali sudah bergabung di grup WhatsApp dan lain sebagainya, sehingga informasi apapun itu bisa kita koordinasikan dengan baik. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi panjenengan semua, atas kerjasama baik panjenengan semua dengan kami di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Ponorogo. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad LC MAG. Acara selanjutnya adalah doa. Doa akan dipimpin oleh Dr. Harisul Watoni MPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadai hajatina wa binafsali qadilatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وفي نعمه وكيف يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إليك مددنا أيدينا فيما عندك عظمت رغبتنا فاقبل توبتنا وارحم ذنبنا وارحم ضعف قوتنا واغفر خطيئاتنا واقبل اللهم لا تحرمنا معذرتنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولا تمنع عنا مواهبك لسوء ما عندنا ولا تجازنا بقبيح أعمالنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, acara selanjutnya adalah penyampaian materi magang 1 yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana Magang 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Ponorogo. Kepada Bapak Arif Rahman Hakim MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Suara saya sudah masuk, Mas?
Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang cerah ini kita bisa berada dalam majelis yang istimewa ini dalam rangka persiapan pelaksanaan magang 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2022. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini ditatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan nilai-nilai kebaikan untuk kita, untuk mahasiswa kita, dan untuk semuanya di masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Pertama, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan para wakil dekan, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan teman-teman panitia magang 1 Fakultas Tarbiyah YIN Ponorogo. Di sini tadi Pak Abdul Khalik salah menyebutkan ya, saya bukan ketua panitia, tapi saya sekretaris. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketua Panitia Magang 1, yaitu koordinatornya Pak Dr. Miftahul Khairi, beliau sedang tidak bisa sedang sakit gitu dengan gangguan pembicaraan, beliau harus puasa berbicara. Jadi mungkin hari ini beliau tidak bisa untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan magang 1 ini. Nah, oleh karena itu saya yang akan mewakili beliau di dalam memberikan penjelasan terkait kegiatan magang 1 ini. Ya Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan kegiatan magang 2, kegiatan magang 1 ini adalah kegiatan pengenalan lapangan persekolahan sebagaimana diatur dalam Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017. Kegiatan magang 1 ini dilaksanakan dalam bentuk praktikum kependidikan yang aktivitas utamanya adalah yang pertama pengenalan kultur dan manajemen sekolah, lalu kemudian yang kedua adalah pengenalan perangkat pembelajaran, yang ketiga adalah pengenalan perangkat penilaian peserta didik, dan yang keempat adalah pengenalan perangkat dan administrasi tenaga kependidikan. Jadi kegiatan magang 1 ini adalah pintu pertama untuk dilanjutkan nanti dalam kegiatan magang 2 dalam bentuk asistensi pengajaran di kelas. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk magang 1 itu berarti tidak ada kegiatan asistensi mengajar di kelas. Jadi mahasiswa, para peserta kegiatannya adalah mengenal kultur dan manajemen, mengenal perangkat pembelajaran, mengenal perangkat penilaian, dan juga mengenal perangkat dan administrasi tenaga kependidikan. Untuk tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian, mahasiswa yang diterjunkan mengikuti magang 1 sejumlah 1.243 yang kesemuanya disebar ke 89 sekolah dan madrasah mitra. Adapun tujuan dari kegiatan magang ini Bapak Ibu sekalian, jadi peserta magang kita itu ada 2 mahasiswa, 2 kelompok mahasiswa.
Yang pertama adalah mahasiswa calon pendidik, dan yang kedua adalah kelompok mahasiswa calon tenaga kependidikan. Untuk mahasiswa calon pendidik ini ada mahasiswa jurusan PAI, ada jurusan manajemen pendidikan Islam, tadris bahasa Inggris, tadris IPA, pendidikan anak usia dini, lalu kemudian PGMI, bahasa Indonesia, dan matematika. Cuma untuk dua prodi yang terakhir memang belum ada mahasiswa setengah kelimanya. Sementara untuk mahasiswa calon tenaga kependidikan, mohon maaf Pak Arif, slide-nya tidak bergeser, ini masih di magang 1, masih di slide pertama ya? Ini. Ya. Belum. Oke, sebentar. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya tak mungkin laptop saya yang lagi ini. Minta tolong Pak Abdul Khalik di ini ya, di share ya. Saya kirim. Kemarin nggak bisa untuk ini. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada suara. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Untuk tujuan magang, mana ini? Ini ya. Untuk tujuan magang, tentu yang pertama untuk calon pendidik adalah memantapkan dan membangun jati diri calon pendidik melalui kegiatan wawancara dan pengamatan terhadap beberapa komponen tadi Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah pengenalan kultur, manajemen, terus kemudian perangkat pembelajaran guru, dan juga perangkat penilaian serta refleksi hasil wawancara dan pengamatan. Lalu kemudian tujuan khusus untuk calon kependidikan sama dengan tujuan untuk calon pendidik, hanya saja bedanya adalah pada poin pengenalan perangkat pembelajaran dan juga perangkat penilaian. Di mana di dalam tujuan untuk calon tenaga kependidikan, di sana hanya untuk mengenal tentang kultur dan manajemen sekolah, perangkat tenaga pendidik dalam rangka manajemen dan administrasi lembaga. Nah, kompetensi peserta nanti setelah selesai mengikuti magang 1, untuk calon tenaga kependidikan diharapkan memahami kultur sekolah, lalu kemudian memahami manajemen sekolah, memahami perangkat pembelajaran, memahami perangkat penilaian, dan yang terakhir adalah bisa merumuskan hasil refleksi, proses wawancara, dan observasi terhadap perangkat pembelajaran. Lalu kemudian kompetensi untuk calon tenaga kependidikan ada 4 poin yang kita harapkan nanti dapat dikuasai. Yang pertama adalah memahami kultur sekolah, yang kedua memahami manajemen sekolah, memahami dokumen perangkat perkantoran, dan yang keempat adalah mampu merumuskan hasil refleksi proses wawancara dan observasi perangkat praktek kependidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan magang 1. Yang pertama, pendataan peserta sudah kita lewati. Lalu kemudian distribusi buku pedoman magang ke mahasiswa juga sudah kita lakukan. Dan hari ini tanggal 5 Oktober adalah refreshment untuk guru dan juga dosen pembimbing.
Besok tanggal 6 Oktober adalah pembekalan magang untuk mahasiswa yang dilakukan oleh fakultas. Kemudian untuk tanggal 7 sampai 9 ini nanti silakan Bapak Ibu DPM memilih di tanggal mana, yaitu pembekalan magang 1 untuk mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pembimbing magang. Jadi untuk magang kali ini, di tahun ini ada tambahan aktivitas, yaitu sebelumnya mungkin ini tidak ada, untuk tahun ini kita adakan pembekalan untuk peserta magang 1 yang dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan. Tentu pembekalan ini ditujukan kepada pembekalan masalah-masalah teknis di lapangan dan juga tentang pelaporan kegiatan magang. Lalu kemudian pelaksanaan magang nanti kita laksanakan mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan 10 November, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian presentasi seminar, artikel, hasil magang kepada dosen pembimbing magang dilaksanakan antara tanggal 14 sampai 16 November. Sekali lagi ini rentang waktu yang diberikan. Silahkan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing magang untuk memilih di mana, jam berapa, dan kapan. Lalu selanjutnya tanggal 17 adalah pelaporan dan tanggal 25 November adalah terakhir penyerahan nilai magang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bentuk dan waktu kegiatan. Bentuk kegiatan magang 1 adalah pengamatan dan wawancara untuk mengenal 5 hal bagi calon pendidik dan 4 hal bagi calon tenaga kependidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bentuk kegiatan kita nanti, kegiatan magang nanti, peserta-peserta didik kita nanti, baik itu jurusan PAI, jurusan PGMI, MPI, dan lain sebagainya, kegiatannya adalah yang pertama melakukan pengamatan dan wawancara terhadap bagaimana membangun kultur di sekolah. Jadi anak didik kita nanti ingin mengetahui strategi-strategi, langkah-langkah, dan cara-cara yang dibangun oleh sekolah, gimana sih cara membangun kultur sekolah. Lalu kemudian yang kedua adalah juga melakukan pengamatan serta wawancara terhadap pengelolaan sekolah. Yang ketiga, pengamatan dan wawancara terhadap perangkat pembelajaran. Yang keempat, pengamatan dan wawancara terhadap perangkat penilaian. Dan yang kelima adalah melakukan refleksi. Bapak Ibu sekalian, biar nanti mungkin di lapangan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan kegiatan pengamatan dan wawancara ini, maka perlu kami informasikan adalah bahwa di dalam kegiatan magang 1 ini, anak didik kita atau mahasiswa peserta magang berkaitan dengan membangun kultur, kemudian manajemen sekolah, lalu kemudian perangkat pembelajaran, perangkat penilaian, mereka masih memahaminya atau mengetahuinya secara teoritis, begitu. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan magang 1 ini, anak-anak langsung menyaksikan di lapangan bagaimana sih sebenarnya cara-cara, langkah-langkah atau strategi-strategi, bentuk-bentuk, model-model berkenaan dengan baik itu membangun kultur, baik itu mengelola sekolah, baik itu membuat perangkat pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi peserta magang kita justru misinya adalah untuk belajar secara langsung, untuk mengetahui secara langsung bagaimana tentang hal-hal tersebut. Yang semuanya itu sampai detik ini mahasiswa kita itu masih pada tataran teoritis yang diketahuinya. Nah, jadi baik itu peserta calon pendidik maupun calon ketenaga pendidikan, misi utama dari magang 1 adalah belajar, memahami, dan mengetahui bagaimana seluk-beluk dari
sekolah, baik dari sisi proses pembelajarannya, pembangunan kulturnya, maupun dari segi manajemen administrasinya. Untuk calon tenaga kependidikan yang diwawancarai adalah kultur, lalu kemudian wawancara juga terhadap manajemen sekolah, lalu yang ketiga adalah terhadap dokumen perangkat perkantoran kependidikan. Jadi untuk perangkat pembelajaran dan perangkat penilaian peserta didik tidak dilakukan bagi mahasiswa calon tenaga kependidikan. Kapan waktu dari kegiatan magang ini, Bapak Ibu sekalian? Waktu kegiatan magang sebagaimana tadi di timeline sudah disampaikan adalah durasi waktunya kurang lebih selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 10 Oktober, berarti besok Senin, sampai tanggal 10 November. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan? Kepada Bapak Ibu guru pamong khususnya, perlu kami sampaikan bahwa peserta mahasiswa magang 1 ini mereka juga masih memiliki tanggung jawab belajar di kelas yang jumlah mata pelajarannya juga tidak sedikit. Nah, oleh karena itu mohon nanti untuk pelaksanaan di lapangan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kami mohon nanti untuk pelaksanaan magangnya tentu ini masing-masing sekolah berbeda karena masing-masing mahasiswa juga punya jadwal berbeda. Tetapi pada prinsipnya adalah bagaimana agar kegiatan perkuliahan di kelas nanti juga bisa berjalan, sementara kegiatan magang di sekolah juga bisa berjalan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ini berkenaan dengan tugas pembimbingan. Saya kira kegiatan pembimbingan tidak berbeda dengan kegiatan pembimbingan kegiatan PPLK yang lain. Sudah masuk lagi ya saya? Slide-nya sudah masuk? Suara tidak terdengar. Suara tidak. Halo Ibu, suara terdengar? Sudah terdengar Pak, sudah terdengar. Sudah ya, saya lanjutkan. Baik, selanjutnya adalah tugas pembimbing Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu dosen, tugasnya adalah memberi pembekalan kepada mahasiswa. Yang kedua, membimbing selama kegiatan dan saat melakukan refleksi. Kemudian yang ketiga, melakukan monitoring pelaksanaan magang, baik itu secara online maupun secara offline. Lalu kemudian mereview jurnal mingguan, membimbing pembuatan laporan mahasiswa, memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa, dan yang ketujuh adalah mengevaluasi pelaksanaan magang. Nah, sementara untuk Bapak Ibu guru pamong, tugasnya adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan magang 1 selama di lokasi magang. Yang kedua, mendampingi dan mengarahkan mahasiswa dalam melakukan pengumpulan data dan atau informasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, memberikan saran masukan terhadap laporan akhir kegiatan magang. Jadi untuk magang 1, Bapak Ibu sekalian, nanti yang memberi nilai adalah dosen pembimbing lapangan, bukan guru pamong. Berbeda dengan magang 2. Kalau magang 2 yang memberi nilai adalah guru pamong. Begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan pelaporannya atau jenis-jenis laporannya. Ada 2 jenis laporan yang nanti ditagih oleh fakultas.
Yang pertama adalah laporan magang, merupakan laporan atas seluruh rangkaian kegiatan magang 1 yang telah dilaksanakan oleh peserta. Laporan ini sifatnya kelompok jurusan, gitu nggih. Jadi misalkan dalam satu sekolah itu ada anak 3 jurusan yang ada di sana, berarti nanti ada 3 laporan, di mana masing-masing jurusan 1 laporan magang 1, gitu. Nah, adapun sistematika laporannya secara singkat, sebagaimana saya slide-kan ini seperti laporan akademik, begitu nggih. Laporan administrasi akademik, halaman judul, ada pengesahan, ada kata pengantar, lalu kemudian daftar isi bab 1 sampai bab 5, terus lampiran yang ada beberapa jumlahnya itu. Bentuknya adalah artikel jurnal, Bapak Ibu sekalian. Nah, laporan artikel jurnal ini adalah laporan kelompok, tetapi jumlah pesertanya dibatasi maksimal 4 orang. Sehingga nanti kalau di dalam sekolah itu ternyata ada prodi yang jumlahnya lebih dari 4 orang, maka prodi tersebut laporannya harus dipecah menjadi 2. Begitu. Mengapa demikian? Ini kaitannya dengan persyaratan untuk submit ke jurnal itu, beberapa memang mensyaratkan maksimal 4 atau 5 anggota penulis. Nah, mengapa kok 4 orang? Diasumsikan nanti yang 1 orang itu kita sediakan untuk nama dosen pembimbing lapangan atau nama guru pamongnya. Monggo nanti bagaimana pembagiannya bisa nanti dibicarakan dengan dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tagihan laporan dari kegiatan magang 1 ada 2. Yang pertama adalah laporan magang 1, bendelan yang besar dengan berbagai lampiran yang banyak itu, mulai dari jurnal magang, lalu kemudian bukti bimbingan dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua adalah dalam bentuk tulisan artikel jurnal. Ini laporannya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah presentasi atau seminar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi masukan perbaikan terhadap artikel jurnal yang dibuat oleh kelompok. Tempat, bentuk, dan teknis pelaksanaan seminar hasil sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan anggota kelompok dengan dosen pembimbing magang masing-masing. Jadi laporan yang dipresentasikan ini adalah laporan yang dalam bentuk artikel jurnal, Bapak Ibu. Sementara laporan yang lain, yang tadi laporan magang 1 itu dilakukan des evaluasi oleh DPM masing-masing. Untuk presentasi artikel, monggo nanti silahkan disepakati antara dosen pembimbing magang dengan peserta, apakah online, apa offline, boleh, dan sebaiknya bareng dalam satu kelompok, dalam satu forum, begitu. Satu sekolah maksudnya, satu sekolah di bawah bimbingan 1 DPM, nanti seminarnya dilakukan dalam satu forum, sehingga nanti bisa saling mengisi, saling menambah, dan lain sebagainya. Nah, pengumpulan laporan. Yang terakhir adalah pengumpulan laporan. Bagaimana laporan dikumpulkan? Untuk laporan magang 1, itu dikumpulkan sesuai jadwal dalam bentuk hard dan soft file. Untuk hard file, ketentuan warna sampulnya sebagaimana dalam daftar yang kami sampaikan itu, Bapak Ibu sekalian. Untuk prodi PAI, warna hijau, PPA, warna biru, dan seterusnya. Laporan ini dikumpulkan ke jurusan masing-masing. Begitu. Mengapa kok begitu? Karena ini memang kepentingan untuk masing-masing jurusan sebagai laporan kegiatan akademik di masing-masing jurusan, yang itu nanti menjadi dokumen penting
dalam kegiatan-kegiatan atau memenuhi pemenuhan administrasi di akademik, khususnya berkaitan dengan akreditasi. Lalu kemudian untuk laporan yang berupa jurnal dikumpulkan dalam bentuk file, formatnya RTF, Word, gitu, melalui link Google Form sebagai mana ditampilkan di layar. Nah, Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Ibu dosen pembimbing magang dan juga Bapak Ibu guru pamong, untuk artikel ini sangat dianjurkan disubmit ke jurnal, baik itu terakreditasi maupun belum terakreditasi oleh kelompok masing-masing dengan bimbingan DPM. Monggo nanti Bapak Ibu dosen pembimbing magang dan juga Bapak Ibu guru pamong nanti membimbing mahasiswanya untuk bagaimana biar artikel ini layak masuk ke jurnal. Nah, biasanya bukan biasanya, mungkin nanti antara Bapak Ibu guru pamong dengan dosen pembimbing magang bisa berbagi tugas. Untuk Bapak Ibu dosen pembimbing magang nanti mendampingi anak-anak di dalam memenuhi dokumen, memenuhi data, mengumpulkan data dan lain sebagainya. Sementara nanti Bapak Ibu dosen pembimbing magang tugasnya adalah mereview dan mendampingi penulisan artikel secara metodologinya. Nah, jadi nanti kalau terjadi kerjasama yang baik itu, insya Allah untuk artikel jurnal itu nanti bisa lebih baik. Tuh, lalu kemudian sudah habis ternyata. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu beberapa hal poin-poin penting terkait dengan magang 1. Untuk selanjutnya nanti kami berikan buku pedoman. Hanya saja kami tidak tahu apakah buku pedomannya itu bisa di semua DPM dan juga semua guru pamong bisa mendapatkan. Tapi ini nanti akan kami beri soft file dari buku pedoman biar semuanya bisa memegang. Begitu. Monggo mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mungkin perlu penjelasan lebih lanjut, kami persilahkan. Pak Kholik, monggo. Baik, terima kasih Pak Arif atas pemaparan materi kegiatan magang 1 ini. Selanjutnya, Bapak Ibu kami persilakan jika mungkin ada yang masih belum jelas, kami persilakan untuk bertanya secara langsung atau juga bisa menggunakan fasilitas kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan. Untuk sesi pertama ini kami buka dulu untuk 2 penanya. Silakan. Monggo, Bapak Ibu. Jika masih ada yang belum jelas terkait magang 1 ini, mungkin bisa ditanyakan langsung. Mohon izin Pak Kholik. Onje, monggo Pak Ferry. Pak Kapus, monggo Pak Kapus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo yang saya hormati, Pak Arif selaku pemateri pada pagi hari yang saya hormati, ini Pak Arif mohon untuk kejelasan kembali kaitannya dengan laporan tadi, pelaporan yang kelompok tadi, selain yang artikel maksud saya, selain yang artikel. Nah, ini di magang 1 kali ini, apakah seperti yang tahun lalu bahwa ada instrumen-instrumen kaitannya dengan observasi atau wawancara yang itu ada di buku pedoman, sehingga peserta magang ini punya pedoman itu untuk kegiatan observasi atau wawancaranya, apakah ada seperti itu? Satu. Terus kemudian yang kedua, nah instrumen itu nantinya akan menjadi lampiran, tadi yang saya tangkap menjadi lampiran yang sifatnya banyak itu. Nah, apakah
instrumen yang dilampirkan itu dibuat oleh masing-masing individu peserta atau semua satu kelompok. Nah, di sini yang beberapa kali mungkin saya masih belum bisa memahami secara jelas apakah itu bentuknya hanya nanti satu, ya lampirannya itu satu dan itu berlaku untuk semua kelompok atau masing-masing mahasiswa itu punya catatan itu dan refleksinya itu tadi refleksinya itu apakah dibuat juga oleh individu atau oleh satu kelompok dalam satu sekolah itu. Nah itu aja mungkin Pak Arif, mohon kejelasannya. Terima kasih Pak Khalid. Baik, terima kasih Pak Ferry atas pertanyaannya. Mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Arif terkait apa yang ditanyakan oleh Pak Ferry tadi. Monggo Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Ferry atas pertanyaannya. Ya, berkenaan dengan laporan magang 1 yang di dalamnya ada instrumen-instrumen. Jadi begini, untuk pelaksanaan observasi dan juga wawancara, itu sebenarnya di buku pedoman sudah kita lampirkan beberapa contoh atau tawaran instrumen, tetapi yang ada adalah instrumen wawancara. Monggo nanti instrumen yang ada itu atau pedoman wawancara yang ada itu untuk dikembangkan atau untuk mungkin dimodifikasi oleh Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan sesuai dengan kebutuhan. Tidak seperti kegiatan magang 1 sebelumnya. Kalau magang 1 sebelumnya ada 2 instrumen. Yang pertama adalah instrumen observasi, yang kedua adalah instrumen wawancara. Nah, untuk instrumen observasi yang ada seperti magang 1 tahun lalu itu kami hapus. Mengapa kok kami hapus? Karena setelah ditelaah instrumen observasi itu belum belum sesuai dari misi kegiatan magang 1 yang sebenarnya diinginkan. Sehingga dengan adanya instrumen observasi itu justru itu yang kemarin kita curigai menjadi semacam penyebab mengapa kadang-kadang kegiatan magang 1 itu di lapangan menjadi menemui persoalan. Nah, oleh karena itu untuk instrumen observasi itu kemarin kita hapus, lalu kemudian yang masih ada adalah instrumen wawancara. Nah, karena sekali lagi kegiatan magang 1 itu adalah kegiatannya adalah wawancara dan juga observasi berkaitan dengan hal-hal yang tadi sudah kami sampaikan, maka untuk instrumennya atau untuk alat dalam mencari data, mendapatkan data itu sangat diberi kelonggaran kepada Bapak Ibu dosen pembimbing magang di dalam merumuskan atau menentukan instrumen yang akan digunakan. Nah, baik itu instrumen lalu kemudian lampiran-lampiran yang lain nanti itu monggo dilampirkan di dalam laporan magang 1. Laporan yang tadi saya sampaikan yang tebal tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi laporan magang 1 itu isinya ada bab 1 pendahuluan, lalu kemudian gambaran umum sekolah, lalu kemudian hasil refleksi dan seterusnya itu. Terus kemudian ada lampiran-lampiran mulai surat izin, surat penerimaan, lalu kemudian instrumen, lalu kemudian data hasil dan juga lampiran-lampiran relevan lainnya itu. Nah, itu kemudian dijilid menjadi 1 bundle setiap jurusan. Nah, begitu. Misalkan di sekolah tersebut ada katakanlah 3 jurusan, berarti nanti ada 3 bundle atau 3 jilitan laporan masing-masing jurusan.
untuk data-data yang sama, kan kita di sekolahnya sama nih, misalkan untuk gambaran umum sekolah, ya sudah dibuat sama saja tidak apa-apa antar jurusan karena tempatnya sama di sekolah yang sama. Tetapi untuk refleksinya, lalu kemudian untuk data-datanya, apa namanya, cara menarasikannya kan mesti berbeda. Itu untuk laporan kegiatan magang 1. Sementara kalau untuk artikel, ya ini untuk artikel Bapak Ibu sekalian, artikel nanti peserta didik kita monggo silahkan untuk fokus untuk judul artikelnya, tema artikelnya, karena ini kan penelitiannya adalah penelitian kualitatif, begitu, deskriptif. Nah, baik itu nanti menggunakan data-data kualitatif maupun menggunakan data-data kuantitatif. Tetapi penelitiannya ini nanti metodenya adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, oleh karena itu, biar nanti hasil karya artikel jurnalnya itu bagus, tidak harus semua komponen yang diobservasi atau diwawancara itu masuk ke dalam laporan. Jadi boleh nanti dalam kelompok artikel tertentu itu mungkin fokus hanya masalah manajemennya, atau fokus pada pembangunan kulturnya, misalkan gitu. Atau fokus dalam tulisannya itu fokus pada misalkan perangkat pembelajarannya, atau fokus pada kegiatan penilaiannya, dan seterusnya. Begitu. Jadi biar nanti ada semacam apa istilahnya, apa yang kita lakukan ini, karya dari mahasiswa kita betul-betul otentik, betul-betul itu memang layak untuk diangkat menjadi judul penelitian. Kami khawatir nanti kalau judul artikel jurnalnya itu harus berkenaan dengan apa namanya beberapa hal, 4 atau 5 hal dalam magang 1 tadi, nanti ini berpotensi judulnya itu sama. Berpotensi judulnya sama Bapak Ibu. Jangankan antar satu kelompok dalam sekolah, bisa semua peserta magang nanti judulnya mirip. Begitu. Nah, oleh karena itu, untuk artikel jurnal, monggo nanti diarahkan mahasiswanya itu fokus kepada bidang mana. Misalkan pertama bidang pembangunan kultur, atau fokus pada persoalan pengembangan perangkat pembelajaran, dan seterusnya. Nah, dengan demikian nanti akan lahir, akan muncul berbagai jenis fokus dalam penulisan jurnalnya. Jadi kemungkinan sama itu bisa kita minimalisasi terkait dengan apa namanya artikel jurnal. Tetapi untuk laporan magang 1 yang sifatnya bendel besar tadi, sekali lagi itu memang adalah laporan administrasi akademik sebagai bentuk, sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan magang 1. Sementara kalau artikel jurnal itu adalah outcome-nya. Nah, begitu. Jadi itu Pak Ferry, sementara penjelasan yang bisa saya sampaikan. Pak Arif sebentar. Gimana Pak Ferry? Untuk ini Pak, isi laporannya itu dalam hal mungkin refleksi, itu kan satu kelompok atau katakanlah satu jurusan tadi itu ya. Nah, itu dibuat oleh masing-masing individu atau global satu kelompok itu maksud saya. Oh, itu dibuat masing-masing individu. Oke, siap, terima kasih. Dan dijadikan 1. Begitu. Oke, makasih Pak Ferry. Monggo selanjutnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Monggo Bu. Bu. Terima kasih atas waktunya. Begini, saya sinyalnya kadosnya kurang bagus Bu Mbak.
ini mungkin juga terkendala artikel. Untuk magang 2, outputnya juga artikel. Nah, magang 1 juga outputnya artikel. Nah, sekarang maksud saya, memang sekarang ada era MBKM. Jadi, mohon maaf, Bu Mamba, suaranya enggak ini putus-putus. Antara magang 1 dan magang 2 di situ. Saran saya, maksud saya, kalau magang 1 nanti juga outputnya artikel, dari 1.200 mahasiswa, itu misalnya kita bagi 4, itu sudah 312. Jadi ada 312 artikel. Sementara magang 2 juga outputnya artikel, dan itu per individu adalah 1. Meskipun nanti dipilih 1 kelompok juga 1, itu kan juga sama. Maksud saya, putus ya, Bu. Halo, Bu Mamba. Itu outputnya apa? Kalau memang ini dalam rangka penerapan MBKM, harus ada perancangan dulu. Jadi bukan tiba-tiba magang 1 outputnya juga artikel, magang 2 juga artikel. Nanti ber-ISBN, jadi bukan artikel gitu. Karena apa? Nanti dumyo magang 2 juga artikel, magang 1 juga artikel. Nah, ini nanti butuh dikaji ulang apakah memang output dari magang ini adalah artikel. Karena magang ini ada 2. Sebenarnya kan ketika magang itu anak-anak kan ada kompetensi yang ingin dicapai. Kalau tadi sudah ada laporan dalam bentuk individu, tadi ada refleksi dari hasil wawancara, pengamatan, dari hasil observasi, dan juga dokumen yang ada di sekolahan. Ini kan tujuannya kalau magang 1 kan untuk mempertajam agar nanti ketika mereka itu praktek. Putus-putus ya. Ya dirancang dulu, masa magang 1 juga outputnya artikel juga, magang 2 juga artikel. Karena 1 kali periode itu FTIK itu sekitar 300-an artikel. Nah ini kan kita tidak mungkin dalam artian secara logika, misalnya untuk submit ke seluruh jurnal dimanapun, kita kan juga tidak mungkin dalam artian, karena apa? Kalau magang 2 itu mungkin nggak dengar Mas ya. Satu juga artikel. Saran saya mungkin bukan dalam bentuk artikel yang untuk disubmit di jurnal, mungkin dalam bentuk yang seperti idenya Pak Arief dulu di LPPM, itu dicetak dalam bentuk mungkin buku bunga rampai yang ber-ISBN. Jadi meningkatkan reputasi di IAIN Ponorogo. Saran saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mamba atas pertanyaan dan sarannya. Kami persilakan kepada Pak Arief untuk berikan jawaban. Baik, terima kasih Bu Dr. Mamba Ulmatimah masukannya. Mohon maaf tadi karena suaranya terputus-putus, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang tidak ketangkap, mohon nanti dimaklumi. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan penulisan artikel. Ini saya kira benar tadi yang disampaikan oleh Ibu Mamba Ulmatimah bahwa dua-duanya memang ada artikel, di mana magang 2 juga ada artikel,
magang 1 juga ada artikel. Tetapi memang ada perbedaannya sebenarnya, Bu Mambak. Yang pertama, kalau di magang 2, artikelnya itu per individu, begitu. Dan artikel itu adalah artikel atau tulisan jurnal yang lebih tekanannya itu pada kegiatan pengajaran di kelas. Karena memang ini magang 2 itu adalah asistensi pengajaran. Nah, tentu karena ini kaitannya dengan pembelajaran, penekanannya adalah hampir sama, bukan sama ya, bisa kita samakan dengan seperti penelitian tindakan kelas, begitu. Jadi untuk magang 2 itu. Sementara kalau untuk magang 1, artikelnya tidak individu, tetapi per kelompok jurusan, itu pun maksimal 4 orang. Dan artikelnya, muatannya, temanya adalah tema-tema tentang mendeskripsikan atau mengungkap fakta-fakta, fenomena-fenomena yang ditemukan di sekolah yang itu baik dan patut untuk disebarluaskan ke khalayak biar orang-orang mengenal tentang sekolah tersebut. Baik itu berkenaan dengan kultur dan manajemennya, baik itu berkenaan dengan administrasi pembelajarannya, penilaiannya, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi substansi isinya berbeda. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, memang untuk artikel jurnal ini nanti, Bu Mambak, kalau nanti ada yang belum tersubmit ke jurnal, akan kita jadikan menjadi bunga rampai. Oleh karena itu memang mengapa kok itu tidak kami sampaikan di buku pedoman atau di dalam kegiatan refreshment, kami khawatir ini nanti membebani Bapak Ibu guru pamong dan juga dosen pembimbing magang karena sudah ada laporan magang 1, ada artikel, lalu kemudian nanti ada membuat buku bunga rampai, akan terlalu banyak laporannya. Sementara kemarin kita konsultasikan ke bagian administrasi bahwa laporan magang 1 itu wajib ada karena itu bagian dari laporan kegiatan yang kita lakukan. Nah, sementara untuk outcome-nya memang yang kita tulis hanya artikel, tetapi nanti artikel-artikel itu nanti akan kita buat tim begitu, nanti semoga saja bisa berjalan dengan baik. Nanti akan kita klasifikasikan, lalu kemudian kita jadikan bunga rampai dan kita ISBN-kan. Nah, begitu Bu Mbak. Karena ini kepastiannya belum, karena gini ya, keputusan untuk membuat bunga rampai ini kan juga di tengah-tengah jalan. Sementara untuk mencetak, lalu kemudian untuk ISBN dan lain sebagainya butuh pendanaan. Nah, kami masih menghitung-hitung apakah pendanaannya ini nanti mampu atau tidak. Maka dari itu di buku pedoman untuk hal itu belum kami cantumkan Bu Mbak. Tetapi apa yang Bu Mbak sampaikan tadi sama persis dengan yang kami pikirkan. Jadi insya Allah nanti kalau itu memungkinkan, artikel-artikel Bapak Ibu dosen beserta dengan mahasiswa dan juga Bapak Ibu guru pamong itu nanti yang tidak masuk ke jurnal akan kita pilih, kita ambil, kita jadikan per tema, lalu kita kita proceedingkan. Nah, sementara syarat proceeding itu harus seminar, maka dari itu sudah kami antisipasi di dalam proses kegiatan magang ini ada kegiatan seminar, ada kegiatan presentasi, meskipun itu di depan dosen pembimbingnya masing-masing. Begitu, Bu Mambak. Sementara begitu, Bu Mambak, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Arif. Ada beberapa pertanyaan di dalam chat, ini akan saya bacakan. Yang pertama dari MA Darul Huda. Untuk peserta magang madrasah, kami belum mendapatkan daftarnya siapa saja. Jadi dari pihak sekolah belum mendapatkan berapa yang magang dan siapa yang magang di sana. Pertanyaan pertama itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Sarmini.
Mohon maaf Bapak izin bertanya, untuk magang 1 ini berapa kali mahasiswa ke madrasah dalam 1 bulan? Monggo Pak Arif mungkin terkait hal ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama untuk peserta magang memang daftar real by name-nya belum kami sampaikan, insya Allah besok atau lusa, tapi paling lambat hari Jumat nanti sudah kami sampaikan surat resminya, surat tugasnya kepada mahasiswa. Sementara untuk bahan persiapan atau mengkalkulasi jumlah guru pamong, rekapannya sudah kami sampaikan di grup kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian. Jadi di grup kepala sekolah tadi sudah saya kirim, sudah saya upload daftar rekap peserta magang 1 masing-masing sekolah, sekolah A, B, C, dan masing-masing jurusan ada berapa mahasiswa sudah ada. Monggo dicek di grup WA kepala sekolah mitra magang IAIN Ponorogo. Terus kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Sarmini, untuk pelaksanaan magang 1, berapa kali peserta itu harus ke madrasah? Pada prinsipnya kegiatan dilakukan selama satu bulan, dan tentu setiap minggu itu paling tidak minimal 2 atau 3 kali mahasiswa ke sekolah, begitu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena magang 1 ini adalah intinya mengenal dan juga memahami aspek-aspek yang sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk durasi kehadiran ke sekolahnya bisa sesuaikan dengan kondisi. Asalkan ya jangan hanya sekali dalam 1 minggu, kalau sekali kurang lah gitu. Tetapi paling enggak 2, 3 atau bahkan mungkin lebih juga tidak masalah kalau itu memang dibutuhkan. Baik itu yang membutuhkan itu sekolah maupun yang membutuhkan adalah peserta magang 1. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kegiatan magang 1 ini kan misinya adalah siswa dikenalkan tentang gini loh kondisi sekolah itu yang sebenarnya. Kalau sebelumnya hanya lewat teori-teori, tapi faktanya begini. Lah untuk biar peserta didik itu bisa pemahamannya sampai segitu, mestinya semaksimal mungkin intensitas datang ke kelas ke sekolah itu mestinya harusnya dilakukan semaksimal mungkin. Kalau perlu setiap hari juga tidak masalah, selama sekali lagi mohon maaf mahasiswa tersebut di jam kosong, tidak jam ngajar. Tapi di jam ngajar mohon nanti Bapak Ibu guru pamong untuk memberikan izin mahasiswa untuk masuk kuliah dulu ke kampus. Nah, begitu. Dengan kegiatan mahasiswa peserta magang semakin sering, semakin intens, entah itu membantu kegiatan administrasi atau membantu menertibkan mahasiswa, ikut terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, ikut kegiatan di dalam penyiapan administrasi pembelajaran dan lain sebagainya, dengan intensitas yang tinggi, yang lebih banyak, tentu tingkat pemahaman, tingkat pengetahuan, dan juga tingkat pengalaman peserta magang 1 nanti akan menjadi lebih baik, begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu berkenaan dengan magang 1 ini, monggo disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tapi pada prinsipnya adalah semakin sering, semakin intens interaksi anak peserta magang 1 dengan sekolah, itu nanti akan semakin baik. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Ini ada yang raise hand, Pak. Kami persilakan kepada Ibu Winantu untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Bu, suaranya belum mendengar, Bu.
Oh, sudah. Sudah, Pak. Sudah Pak Arif. Ya, sudah. Sampun. Baik, terkait dengan pelaporan, nggih. Kalau kemarin magang 2 karena waktunya sudah terlalu mepet dengan jadwal penutupan pada saat share harus membuat artikel, jadi kemarin saya siasati, saya inisiatif sendiri untuk mahasiswa hanya sekedar membuat deskriptif saja. Karena kalau PTK mereka sudah selesai, hampir selesai, ada yang sudah 3 kali tatap muka di kelas, ada yang bahkan sudah selesai jadwal atau jam ngajarnya sudah terpenuhi. Jadi kalau untuk membuat laporan bentuk PTK itu saya rasa mahasiswa harus mengulang lagi mereka melakukan penelitian karena instrumen-instrumennya itu kurang sesuai dengan yang mereka ajarkan, karena saat mereka mengajarkan sesuai dengan RPP yang sudah ditetapkan sekolah. Kemudian untuk laporan magang 1 ini juga berbentuk artikel. Yang saya tanyakan, apakah mahasiswa sudah memahami atau sudah mengetahui nantinya tugas akhir mereka harus berbentuk 1 artikel, yang kedua berbentuk laporan. Kemudian terkait dengan proses magang, mungkin seyogianya ada tindak lanjut dari kampus, berhubung di sekolah-sekolah saat ini sudah menerapkan kurikulum merdeka, sedangkan micro teaching kita di semester 6 kalau tidak salah, nggih, itu masih memakai K13. Khawatirnya nanti tahun depan semua sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, sedangkan mahasiswa-mahasiswi kita belum siap. Padahal stakeholder kita itu sudah memakai kurikulum merdeka semua, dan kita masih belum siap dengan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arif, mungkin langsung bisa ditanyakan terkait hal ini. Terima kasih Bu Wina atas pertanyaannya. Yang pertama berkenaan dengan magang 2. Mohon maaf sekali, jadi memang di magang 2, tapi sekali lagi ini saya sebenarnya bukan kapasitas saya untuk menjelaskan magang 2, karena yang bertanggung jawab di magang 2 itu Pak Sofwan. Magang 2 ini memang kemarin ada beberapa proses yang berubah di tengah-tengah, sehingga proses pelaporannya yang sebenarnya di buku pedoman itu enggak ada artikel, tapi akhirnya ada artikel. Nah, ini kemudian menjadi persoalan tersendiri ketika di lapangan. Jadi nanti untuk magang 2 saya kira sesuai dengan apa yang kemarin diarahkan saja, meskipun mungkin memang ada banyak kendala. Jadi kendala-kendala itu ya mari diselesaikan gimana baiknya oleh Bapak Ibu Guru Pamong dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing magang. Nah, untuk kali ini saya bagian di magang 1. Jadi untuk magang 1 ini Bu Wina, sebagaimana tadi saya sampaikan, sementara untuk peserta, besok kami akan melakukan pembekalan kepada peserta berkaitan dengan pelaporan dan juga proses pelaksanaannya ini. Jadi besok jam 1 siang peserta akan kita undang mengikuti Zoom semacam ini untuk pembekalan teknis atau kebijakan dan juga teknis pelaksanaan magang 1, terutama berkenaan dengan prosesnya itu bagaimana dan juga pelaporannya bagaimana. Sementara nanti selanjutnya ini juga yang berbeda dengan magang 2. Di magang 1 nanti Bapak Ibu dosen pembimbing magang juga kami minta untuk memberi pembekalan kepada peserta terkait dengan teknis pelaksanaan
dan juga pelaporan. Jadi insya Allah nanti untuk magang 1 ini mungkin kaitannya dengan laporan bisa lebih lebih siap terkait dengan baik itu laporan berupa bundle laporan magang 1 maupun yang berupa artikel. Lalu kemudian yang terakhir tadi apa Pak Khalid? Bu Wina tadi. Mohon maaf. Terkait dengan kurikulum, Pak. Kalau berkenaan di semester dengan 5 ya. Betul. Iya, Bu. Itu kemarin saya juga begitu. Di tempat magang saya itu juga ternyata kurikulumnya sudah Merdeka Belajar anak semester berapa? 7. Semester 7 itu sudah Merdeka Belajar. Sementara di kampus kita kayaknya untuk mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran RPP atau RPS itu masih belum Merdeka Belajar. Ya nanti ini saya kira di sini di forum kita itu ada Pak Wadek 1 ya, meskipun beliau mohon maaf tidak bisa ikut menyampaikan atau menjawab pertanyaan, tapi saya yakin beliau mendengarkan dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian, khususnya terkait dengan kurikulum ini nanti semoga akan ada tindak lanjut dari fakultas. Tapi saya sebagai yang bertanggung jawab di magang 1 ini tentu itu katanya dengan kebijakan nanti saya hanya menyampaikan saja kepada pimpinan di dekanat. Gitu nggih, Bu Winantung nggih. Terima kasih Pak Arif. Oke, terima kasih. Bapak Ibu guru pamong mungkin ada yang mau bertanya? Monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, ya, halo? Oh, tidak ada, nggih. Bapak Ibu guru pamong dan Bapak Ibu dosen pembimbing magang, saya kira itu pertemuan kita pada yang hari ini. Kok mantul ya suara saya? Mohon untuk daftar hadir diisi nggih. Dan itu akan menjadi bahan kita untuk mendata siapa saja nanti guru pamong yang ada akan kita sambungkan dengan data yang ada. Sehingga nanti akan bisa dilacak, akan bisa ditemukan apabila ada permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Terima kasih dari saya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang mungkin belum sesuai yang diharapkan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini baik kepada Bapak Ibu guru pamong maupun kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Semoga nanti pelaksanaan magang 1 kita bisa berjalan dengan baik, bisa lancar dan tentu mengantarkan mahasiswa kita sebagaimana tujuan magang 1 yang ditentukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Arif Rahman Hakim MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara kita siang hari ini. Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan refreshment dosen pembimbing lapangan dan guru pamong magang 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara refreshment dosen pembimbing lapangan dan guru pamong magang 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Saya Abdul Khalid selaku pembawa acara pada kegiatan kita siang ini mohon pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat banyak kekurangan. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.